Di Indonesia, terdapat beberapa kepercayaan yang masih ada hingga saat ini, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Parmalim, dan masih banyak lagi. Parmalim merupakan sebuah kepercayaan lokal dari budaya Batak yang berada di Lagupoti, Sumatera Utara. Eksistensi agama Malim dimulai sejak dinasti Sisingamangaraja yang memerintahkan muridnya untuk mendirikan tempat pemujian Nabolon bernama Balai Pasogit, agar orang-orang yang setia dengan keyakinannya bisa terus melakukan pemujian terhadap Debata Mula Jadi Nabolon. Sebelumnya terdapat 3 raja yang sempat memimpin kepercayaan Parmalim, hingga pada akhirnya dipimpin oleh Raja Monang Naipospos dari tahun 2017 sampai saat ini. Kepercayaan Parmalim juga sudah tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Lagupoti saja. Parmalim sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Jakarta, Tangerang, Depok, Batam, Medan, dan masih ada di beberapa daerah lainnya. Desa Huta Tinggi merupakan sebuah desa yang berada di daerah Lagupoti, Sumatera Utara. Desa tersebut menjadi tempat tinggal bagi 202 kepala keluarga. Mereka beribadah pada setiap hari Sabtu. Sama seperti dengan agama yang lain, kepercayaan Parmalim memiliki adat serta hari-hari istimewanya. Anggir atau jeruk purut merupakan simbol yang digunakan oleh kepercayaan Parmalim sebagai air suci. Masyarakat kepercayaan Parmalim percaya bahwa air jeruk purut dapat mengusir roh jahat. Air jeruk purut biasanya digunakan sebelum ibadah. Masyarakat kepercayaan Parmalim wajib mandi menggunakan air jeruk purut, terutama untuk perempuan yang sedang datang bulan. Menurut Amang Usman selaku sekretaris kepercayaan Parmalim di Depok, kalau di Toba, masyarakat sekitar sudah terbiasa terhadap keadaan Parmalim. Tetapi, masyarakat di luar Toba belum dapat menerima kepercayaan Parmalim. Terdapat 4 sumber utama dalam kepercayaan Parmalim: Patik Hamalimon, Uhum Hamalimon, Poda Hamalimon, dan Tona Hamalimon. Patik Hamalimon yang berarti acuan atau patokan yang wajib dilaksanakan oleh pengikut kepercayaan Parmalim. Uhum yang berarti hukum atau keadilan, yang dimana sumber terakhir ini menjadi suatu sistem hukum adat yang ditegakkan dalam budaya Batak. Berikutnya Poda, yang berarti ajaran atau petunjuk, yang dimana disampaikan oleh orang tua kepada anak cucu mereka dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Tona atau nasihat yang mengandung ajaran moral dari budaya Batak, yang dimana menjadi sumber pertama untuk menerapkan prinsip Parmalim. Keempat nilai ini merupakan sumber utama dalam membentuk tatanan sosial, etika, dan hukum adat masyarakat Batak. Mereka berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan kelestarian budaya Batak dari generasi ke generasi. Terdapat sebanyak 187 penghayat kepercayaan yang sudah tersebar di 13 provinsi, diberikan kebebasan dengan adanya surat keputusan MK tahun 2016. Yang tertulis dalam pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya putusan tersebut, penghayat kepercayaan dapat dicatat dalam kolom KTP. Terkait surat keputusan MK sebenarnya saya nggak bisa ngerasain karena itu lebih ke administratif ya. Namun yang saya rasakan setelah adanya keputusan MK, saya bisa langsung membuat KTP dengan kolom kepercayaan tanpa ada tekanan dari pihak-pihak manapun. Ya baik, kalau kami pemerintah desa, itu Parmalim diakui sebagai adat kepercayaan. Udah. Kalau di KTP
itu tertulis aliran kepercayaan. Ada juga yang bikin aliran kepercayaan Parmalim. Setelah ada pengesahan Mahkamah Konstitusi, langsung dikeluarkan pemerintah KTP untuk agama kepercayaan. Jadi bukan misalnya saya atau kami menganut agama Parmalim, bukan dibuat Parmalim di KTP-nya, ya bukan Parmalim, tapi kesatuan yang dibuat pemerintah menjadi satu, yaitu kepercayaan. Parmalim saat ini sudah merasa lebih dihargai dan merasa senang dengan pemerintah karena menghargai kepercayaan lokal seperti ini. Dengan terdapatnya putusan MK dan diakui dalam kartu tanda penduduk, pengikut Parmalim merasa lebih dihargai. Selain itu juga, Parmalim dapat melakukan ibadah serta adat mereka. Pada saat ini, penghayat kepercayaan Parmalim juga sudah tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar sudah terbuka dengan perbedaan yang sudah tercipta di Indonesia, sehingga terciptanya toleransi dari lingkungan sekitar dimanapun berada. Kalau untuk interaksi, karena kebanyakan teman-teman saya belum tahu tentang Parmalim, saya harus lebih banyak menjelasin sih dan menerangkan tentang apa sih itu Parmalim ke teman-teman di sekitar saya. Tapi untuk sejauh ini diskriminasi dari teman-teman udah nggak ada lagi sih. Kita harus saling menghargai. Walaupun kita beda keyakinan, kita harus saling menghargai, menghormati gitu. Karena itu udah diajarkan memang sama kita. Mulai walaupun bukan cuma di Parmalim, di suku Batak sendiri udah diajari menghormati. Apa itu menghormati? Itu untuk saling menghargai, sedangkan sampai diri sendiri kita harus melestarikannya sendiri. Jadi sesama manusia kita harus saling menghormati, menyayangi, yang diajarkan. Hubungan masyarakat sama umat Parmalim, orang Parmalim bikin kayak kita Kristen hari Minggu, ya orang Parmalim hari Sabtu, ya saling menghargai gitu, nggak ada mengganggu. Kan orang itu pun kepercayaan Parmalim, kita kayak kita Kristen saling menghargai gitu. Perbedaan itu biasa, tetapi mari kita sikapi agama kita imani menjadi salah satu cara kita untuk dekat dengan pencipta kita. Dan bagi Kristen, kita percaya lewat agama lah kita bisa diyakinkan untuk percaya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ya bagi mereka itu tidak menjadi urusan kita, tapi yang jelas dalam setiap kebudayaan ada nilai keagamaan yang dalam sejauh kita menyikapi dengan positif. Saya pikir demikian. Di tengah arus modernisasi dan keberagaman keyakinan, keberadaan Parmalim menjadi cermin keteguhan dalam mempertahankan identitas dan nilai luhur warisan leluhur. Perjalanan mereka bukan hanya tentang mempertahankan kepercayaan, tetapi juga tentang perjuangan mendapatkan tempat yang setara dalam masyarakat. Inklusivitas bukan sekedar menerima perbedaan, melainkan merangkulnya sebagai bagian utuh dari bangsa. Sudah saatnya ruang untuk penghayat kepercayaan dibuka seluas-luasnya, agar keadilan dan kemanusiaan dapat benar-benar dirasakan oleh semua.